Organisasi pemilik brand Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal menambah lini bisnisnya ke bidang perawatan kulit. Produk Sanga-Sanga Skincare yang menggunakan 100% unsur alami itu pun telah lama mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Penyelesaian Serta Makanan untuk menjamin keamanan juga kualitasnya. Menurut Rifa, Sanga-Sanga Skincare dibuat setelahnya ia mengalami permasalahan epidermis terdiri dari flek serta beruntusan di tempat wajah. Kesulitan itu tak teratasi walau telah dilakukan menggunakan rangkaian skincare dari merek terkenal serta mahal. Rangkaian Sanga-Sanga Skincare pada waktu ini baru terdiri dari sabun cuci muka, toner, juga natural cream yang mana sanggup digunakan pagi dan juga malam. Soal harga, Rifa mengatakan bukan memungut margin berlebihan. Layanan skincare-nya ini cuman dibanderol mulai 95.000 hingga 175.000. Di kesempatan yang mana sama, pendiri sekaligus peracik item Sanga-Sanga Bambang Pranoto menjelaskan latar belakang perubahan struktural produknya dari kutus-kutus yang digunakan telah lama melegenda menjadi Sanga-Sanga. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang manusia dan hewan. Bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal, meningitis, gagal hati, kesulitan bernafas, dan bahkan kematian pada manusia. Dilansir oleh CDC.gov, setiap tahun terdapat sekitar 1 juta kasus leptospirosis di seluruh dunia dengan hampir 60.000 kematian. Penyakit ini juga telah dilaporkan di seluruh Amerika Serikat. Seperti manusia, hewan juga dapat terinfeksi oleh bakteri Leptospira melalui kontak dengan urin atau cairan tubuh lainnya yang terkontaminasi di air atau tanah. Gejala yang muncul pada hewan yang terinfeksi juga bervariasi, bahkan beberapa hewan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Gejala leptospirosis pada manusia meliputi demam, sakit kepala, menggigil, nyeri otot atau badan, muntah, mual, kulit dan mata menguning, mata merah, sakit perut, diare, dan ruam. Namun, gejala ini seringkali disalahartikan sebagai penyakit lain dan beberapa orang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Biasanya, seseorang akan jatuh sakit setelah 2-30 hari bersentuhan dengan bakteri penyebab leptospirosis. Penyakit ini dapat terjadi dalam 2 fase, di mana fase pertama ditandai dengan demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, muntah, atau diare. Sedangkan fase kedua lebih parah dan dapat menyerang ginjal, hati, atau menyebabkan radang selaput di sekitaran otak dan sumsum tulang belakang. Paparan bakteri Leptospira dapat terjadi melalui urin hewan yang terinfeksi dan bakteri ini dapat bertahan hidup di air atau tanah yang terkontaminasi selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Hewan yang dapat membawa bakteri ini antara lain ternak, anjing, kucing, hewan pengerat, mamalia laut, dan hewan liar seperti hewan kebun binatang dan babi hutan. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira yang terbagi menjadi beberapa puluhan jenis. Beberapa jenis bakteri ini dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah daripada yang lain. Leptospirosis lebih sering terjadi di daerah tropis, terutama selama musim hujan. Jika Anda merasa menderita leptospirosis, segera temui penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan tes dan pengobatan yang efektif. Kopi tentu saja memiliki kandungan yang baik dan juga kandungan yang buruk bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Apalagi kandungan utama pada kopi yaitu kafein bisa membuat jantung orang yang meminumnya terpacu lebih cepat dari keadaan normal. Hal ini akan membuat coffee lovers menjadi lebih segar dan tidak mudah ngantuk pastinya. Ternyata kandungan kafein yang terdapat pada kopi bermanfaat untuk mereduksi atau mengurangi jumlah lemak yang
Ternyata kandungan kafein yang terdapat pada kopi bermanfaat untuk mereduksi atau mengurangi jumlah lemak yang terdapat dalam tubuh. Selain itu, kopi mampu membuat tubuh melakukan metabolisme lebih cepat karena kadar kafein di dalam kopi lebih banyak dibandingkan zat lainnya, sehingga mampu melakukan metabolisme lebih cepat daripada sebelumnya. Fakta bahwa kafein bermanfaat membakar kalori yang bahkan lebih banyak dan dapat mencegah terjadinya penumpukan lemak yang tidak berguna di dalam tubuh. Imbangi kopi dengan minum air putih. Kalau kalian adalah pembaca setia duniadiet.com, sering kami membahas betapa pentingnya minum air putih untuk membantu diet yang sedang Anda lakukan. Maka jika Anda ingin melakukan diet, kopi ini poin yang perlu Anda ingat, bahwa kopi bukanlah minuman utama Anda, tentu saja. Karena namanya diet kopi, bukan berarti Anda harus mengonsumsi kopi saja. Tentu itu adalah hal yang salah. Air putih adalah minuman yang wajib bagi Anda yang sedang diet ataupun tidak. Intinya, Anda harus menyimbangi kopi dan air minum karena kopi memiliki sifat diuretik. Apakah yang dimaksud sifat diuretik? Yaitu sifat sebuah zat yang bisa merusak tubuh. Diuretik dapat menyebabkan orang yang mengonsumsinya kehilangan banyak cairan yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun memang kopi berbahan dasar air, namun tidak sama jika Anda mengonsumsi kopi dan air mineral secara terpisah. 5 gelas kopi bisa membuat Anda dehidrasi, sedangkan 1 gelas air mineral bisa menyembuhkan dehidrasi Anda. Maka, minum kopi dan air mineral adalah dua hal yang berbeda. Anda yang ingin melakukan diet kopi ini harus tetap memperhatikan asupan air yang masuk dalam tubuh Anda. 8 gelas sehari atau lebih agar seimbang dan tubuh tidak akan mengalami dehidrasi. Minum kopi dalam jumlah wajar. Sesuatu yang berlebihan, apapun itu, tentu tidak baik, apalagi kopi. Diet kopi bukan berarti Anda harus mengonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Walaupun kopi mampu mengurangi jumlah lemak tubuh, tidak berarti harus dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Konsumsi kopi sesuai batasnya sekitar 200 ml per hari. Mengonsumsi kopi secara berlebihan akan dapat menimbulkan efek detak jantung Anda berdegup cepat, sehingga menimbulkan depresi dan insomnia. Rutin berolahraga. Diet apapun harus diimbangi dengan olahraga. Jangan bermimpi memiliki badan yang langsing dan sehat jika Anda masih malas berolahraga. Diet apapun juga tidak akan efektif jika Anda tidak melakukan olahraga secara rutin. Lakukan olahraga apa saja, bahkan yang ringan sekalipun, asalkan Anda rutin melakukannya. Cukup 20 menit setiap harinya ataupun 45 menit setiap 3 kali dalam seminggu. Diet kopi harus diimbangi dengan olahraga karena kafein yang sejatinya dapat membakar lemak akan dibantu dengan olahraga yang cukup akan mampu mereduksi jumlah lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi rendah gula dan krim. Akan lebih baiknya mengonsumsi kopi tanpa gula, tapi apakah Anda bisa? Kalau tidak, tambahkan sedikit saja gula. Prinsip teguh dalam diet adalah mengonsumsi makanan ataupun minuman rendah gula. Meminum kopi dengan kandungan gula tinggi ataupun kandungan krim yang tinggi akan membuat berat badan Anda bertambah. Jadi konsumsi kopi yang rendah gula agar kadar lemak di dalam tubuh Anda tidak meningkat. Konsumsi kopi bersama salad. Salad tentu saja makanan yang sehat sebagai teman diet Anda. Anda bisa mengonsumsi salad sebagai pengganti cemilan atau bahkan sebagai pengganti nasi. Karena salad sendiri terdiri dari buah-buahan yang kaya manfaat dan mengandung banyak vitamin. Meminum kopi setelah makan salad akan membantu Anda mendapatkan tubuh yang ideal, apalagi jika diminum di malam hari. Keduanya sama-sama mampu mereduksi jumlah lemak yang menumpuk di dalam tubuh. Minum kopi campuran. Kopi campuran dinilai memiliki banyak manfaat dan lebih efektif untuk membantu menurunkan berat badan. Disebut kopi campuran karena kopi saset ini terkadang dicampur dengan cappuccino, mochaccino, kopi luwak, dan lain sebagainya. Kopi seperti ini mampu mengurangi nafsu makan apalagi terhadap makanan-makanan ringan.
Minum kopi setelah sarapan, makan siang, dan makan malam. Meminum secangkir kopi berkafein tinggi akan menstimulasi keinginan makan Anda. Kemudian setelah makan siang, Anda juga sebaiknya minum kopi. Karena di siang hari seseorang cenderung ingin mengonsumsi kadar karbohidrat dalam jumlah yang banyak dibanding pagi hari. Nah, selanjutnya pada malam hari, kecenderungan seseorang makan cemilan akan semakin meningkat. Maka dari itu, bagi Anda pelaku diet kopi ini dianjurkan untuk meminum kopi yang rendah kafein di malam hari. Bagi seorang pemula akan sangat terasa efek samping jika mengonsumsi kopi berlebihan, seperti jantung yang berdetak lebih cepat secara tiba-tiba, lebih cepat emosi, susah tidur, dan lain sebagainya. Catatan penting, meminum kopi setelah makan malam selesai, Anda harus meminumnya 3-4 jam sebelum waktu tidur Anda. Tidak baik untuk minum kopi ataupun makan malam kemudian Anda tidur malam. Minum kopi secara perlahan. Kopi diminum secara perlahan akan membuat tubuh Anda mendeteksi aliran kafein yang lebih teratur untuk menyalurkan kafein tersebut ke dalam lemak yang akan dihancurkan. Selain itu, mengonsumsi secara perlahan yang membuat Anda menikmati kopi yang sedang Anda seduh. Kopi akan menghancurkan lemak yang harus terlebih dahulu dihancurkan. Sedangkan kopi yang diminum di malam hari akan mereduksi jumlah lemak yang alot dan juga tidak dihancurkan kafein pada kopi di siang hari. Kopi memang sangat nikmat dinikmati dengan gorengan seperti itu, tapi ingatlah, Anda sedang diet. Satu hal yang perlu Anda ingat juga, kopi tidak dianjurkan bagi Anda yang memiliki penyakit kronis. Maka dari itu, jika Anda ingin melakukan diet ini, Anda harus memeriksa kesehatan Anda terlebih dahulu. Konsultasi kesehatan Anda pada dokter sehingga Anda tahu diet apa yang cocok untuk Anda. Selamat mencoba, semoga diet Anda berhasil.